Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baik, kita kembali menyambung perkuliahan kita sebelumnya tentang materi yang masih hangat kita bahas ya. Jadi tema kita pada kali ini adalah konseptual persamaan hak dan kewajiban di hadapan hukum Indonesia. Jadi kita membahas hari ini tentang konseptual persamaan hak dan kewajiban dalam konteks hukum di Indonesia. Kita perlu ingat dan pahami bahwa Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak norma yang menjadi acuan dalam kehidupan. Di antaranya itu adalah ada norma agama yang juga ditaati oleh warga Indonesia, serta ada juga norma kesopanan yang begitu dijunjung oleh orang Indonesia, serta juga ada norma susila yang dihormati oleh orang Indonesia, serta terakhir juga ada norma hukum yang juga ditegakkan oleh orang Indonesia. Artinya norma-norma ini merupakan norma-norma yang berjalan atau yang hidup di negeri Indonesia pada hari ini, dan itu sudah lama berjalan. Nah, baik, kita tadi membahas tentang konseptual persamaan hak dan kewajiban. Persamaan itu artinya tidak dibeda-bedakan, tidak memilih dan tidak memihak. Artinya hukum tersebut ketika berlaku di negara Indonesia, maka seluruh warga negara Indonesia, maka mereka memiliki hak yang sama, memiliki kewajiban yang sama. Kita bisa baca di sini dalam konstitusi, yaitu pasal 27 ayat 1 mengatakan bahwa segala warga negara Indonesia itu bersamaan kedudukannya di hadapan hukum. Bersamaan kedudukannya di hadapan hukum serta di pemerintahan yang tidak ada kecualinya. Artinya bahwa, saya ringkaskan, di pasal 27 tadi dikatakan bahwa setiap warga negara Indonesia tersebut sama kedudukannya di hadapan hukum serta sama juga di pemerintahan, dan tidak ada pengecualian tentang itu. Artinya secara mutlak di negara Indonesia semua warga yang sudah menjadi warga negara Indonesia atau WNI memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum serta memiliki kedudukan yang sama juga di pemerintahan. Nah, jika ini kita laksanakan secara utuh, maka apa konsekuensinya? Gitu ya, katanya kita persamaan di hadapan hukum. Maka konsekuensinya adalah kalau kita sama di mata hukum atau disebut juga dengan equality before the law, maka kita berarti juga sama mendapat perlindungan di hadapan hukum. Ya, jadi kita juga sama mendapat perlindungan di hadapan hukum, mendapat perlindungan di hadapan hukum. Maka ketika ada orang yang mengatakan kita semua memiliki kesamaan hak, maka secara otomatis punya konsekuensi berarti kita sama mendapat perlindungan di hadapan hukum ini. Makanya ketika terjadi permasalahan antara perusahaan dengan warga atau dengan petani, maka tidak berarti sekonyong-konyong perusahaan itu memiliki otoritas terhadap hukum lalu bisa menindas, atau sebaliknya, karena warga merasa itu tanah nenek moyang atau tanah leluhur, tidak bisa sekonyong-konyong mengusir atau merusak perusahaan, tidak bisa. Makanya dalam asas ini, equality before the law ini adalah bukan hanya sama, tapi juga dilindungi juga sama. Gitu ya. Jadi ketika seseorang sama di hadapan hukum, maka dia juga sama dilindungi. Apakah dia anak-anak, apakah dia orang kaya, apakah dia orang miskin, apakah dia orang terpelajar atau bergelar, atau apakah dia orang yang tidak bergelar, atau apakah dia pejabat atau tidak pejabat. Tadi yang kedua adalah dikatakan di sini terkait dengan pemerintahan bersamaan kedudukannya di pemerintahan. Maka apa konsekuensinya? Konsekuensinya itu adalah hukuman.
Ketika seseorang sama posisinya semua menurut hukum, maka hukuman itu mengenai, melewati, membasahi semua orang yang hidup di situ. Nah, jadi persamaan di depan hukum, lalu apalagi persamaan perlindungan, lalu apalagi persamaan hukuman. Jadi kalau yang salah itu contohnya orang-orang kecil yang tidak memiliki jabatan, lalu dihukum, lalu kita berpura-pura atau sungguh-sungguh menghukum dia pasal per pasal, junto per junto gitu ya. Lalu ketika orang besar atau pejabat atau menteri bahkan presiden, jika seandainya dia salah lalu kita berpura-pura tutup mata dan bahkan mengklarifikasi dengan minta maaf, maka apakah itu hilang hukum? Maka di sini perannya para ahli hukum, para hakim, para jaksa, para pengacara, nanti mereka akan menilai apakah dengan minta maaf itu menggugurkan hukuman. Kan seperti itu. Tadi dikatakan di awal konsekuensi equality before the law adalah persamaan hukum, berarti sama-sama kalau melanggar hukum sama-sama dihukum. Maka kalau yang salah itu orang kecil, yang salah itu orang besar, yang salah itu rakyat biasa, yang salah itu masyarakat yang memiliki gelar, apakah mereka tidak dihukum? Pasti dihukum. Kenapa? Karena kesamaan dihukum merupakan akibat dari melaksanakan konsep equality before the law. Nah ini ya, jadi ketika kita komit dengan masalah persamaan hak atau persamaan hukum, maka kita berarti komit dengan persamaan mendapat perlindungan serta persamaan juga mendapat hukuman jika melanggar hukum yang tadi disebut tadi. Nah, jadi seperti itu. Nah, jika demikian berarti kita bukan negara makstat, bukan negara kekuasaan. Artinya siapa yang berkuasa memiliki kecenderungan untuk memonopoli kehidupan di tempat tersebut, baik itu di daerah ataupun di pusat. Nah, kalau seperti itu apa akibatnya? Berarti kita negara restat, negara hukum, ya, karena hanya dua pilihan saja. Ketika makhtat itu tidak diakui di negara Indonesia ini atau kekuasaan itu dibatasi oleh undang-undang, oleh hukum, berarti kita negara hukum, supremasi of law atau menjunjung tinggi hukum. Maka berarti kita negara restat, negara yang menjunjung tinggi hukum. Maka pertanyaannya itu adalah, apakah hukum itu betul-betul sudah dijunjung tinggi oleh warganya sehingga muncul kesadaran hukum di setiap lapisan warga masyarakatnya, termasuk sipil dan termasuk para penegak hukumnya. Tapi sayangnya kita hari-hari ini masih melihat di televisi ataupun di media sosial masalah-masalah yang hampir sama, yaitu penegakan hukum yang dianggap timpang tindih, yang dianggap berat sebelah, sehingga memberikan respon yang buruk kepada masyarakat, seperti munculnya anarkisme. Ya, kita sudah bahas kemarin, anarkisme itu muncul karena didorong oleh sikap tidak percaya, didorong oleh sikap kecewa, didorong oleh sikap keraguan terhadap independensi para penegak hukum dalam negara ini. Makanya muncul anarkisme warga atau mahakim sendiri, karena sederhananya warga menjadi hakim karena mereka tidak seutuhnya percaya kepada hakim yang ada. Nah, ini ya. Nah, baik. Saya di sini mencatatkan bahwa bagaimana kebebasan berpendapat itu. Ya. Tadi katanya hak. Jadi kalau kita baca pasal 27 Undang-Undang 45 pasal 8 dikatakan bahwa warga negara Indonesia itu memiliki kemerdekaan untuk berserikat, berkumpul, serta untuk mengeluarkan pemikiran secara lisan ataupun tulisan. Apalagi di sini dan lain sebagainya yang ditetapkan oleh undang-undang. Maka konsekuensi dari pasal 28 UUD 45 ini adalah ketika seseorang itu memiliki kemerdekaan berserikat, berarti mereka punya kemerdekaan untuk berkumpul,
untuk membuat organisasi. Apakah itu terserah organisasinya apa? Maka negara tidak boleh mengartikan perserikatan atau perkumpulan atau organisasi yang dibuat oleh rakyat ini sebagai bentuk perlawanan. Tidak boleh. Lalu apa lagi? Lalu mengeluarkan pikiran dan pendapat. Ketika warga Indonesia yang pintar, yang memperhatikan, yang meluangkan waktu, pendidikan, usia, dan kesempatannya untuk memberikan ide kepada negara, maka itu sebuah prestasi atau itu sebuah apresiasi yang baik seharusnya diberikan oleh negara. Kenapa? Karena dia sudah melaksanakan amanah Undang-Undang Dasar 45 Pasal 8 itu untuk memberikan ide, gagasan bagaimana baiknya negara ini. Maka sudah maklum di ranah demokrasi ini, apa yang maklum itu bahwa di demokrasi itu sudah dimaklumkan, diberikan peluang besar untuk memberikan ide dan kritik. Nah, seperti itu dia. Jadi kalau kritik diberikan oleh warga masyarakat kepada pemerintahnya, jangan ditafsirkan, jangan dipahami sebagai permusuhan. Tak boleh. Maka ketika warga mengkritik, lalu dia membuat ranah besarnya oposisi, maka justru oposisi itu di ranah demokrasi adalah menunjukkan kemurnian demokrasi seperti itu. Ya, makanya para ahli, para partai seharusnya tidak perlu takut dengan oposisi, karena itu merupakan kelaziman yang ada dalam demokrasi. Lalu kalau kita seperti itu pola pikirnya, berarti semua orang berhak berbicara, semua orang berhak untuk berdiskusi, berhak untuk mendirikan organisasi. Maka ketika semua orang memiliki hak yang sama, berarti di sini tidak ada yang spesial, tidak ada yang dilebihkan, tidak ada yang dimuliakan. Makanya seharusnya seluruh organisasi yang ada di negara ini yang tidak berlawanan dengan hukum, tidak mengganggu hidup kerukunan atau lain sebagainya, itu seharusnya disokong oleh negara tanpa ada intimidasi, tanpa ada diskriminasi, termasuk di level partai. Ya. Jadi partai itu merupakan organisasi dibuat oleh warga negara dalam rangka berpartisipasi untuk ide, untuk berbuat, untuk mengembangkan negara ini lebih baik lagi. Dan apakah mereka dalam posisi pro dan kontra dengan pemerintah, itu tidak jadi persoalan. Yang penting mereka memiliki atensi, memiliki keinginan yang kuat untuk membangun negeri ini. Makanya negara tidak boleh menspesialisasikan partai si A, partai si B sebagai partai pendukung, lalu dispesialkan, dianak kandungkan, lalu partai oposisi dianak tirikan. Ini tidak bisa. Kenapa? Karena persamaan hak, persamaan bersuara berorganisasi itu harus ditetapkan oleh negara secara umum. Jadi negara jangan mau diatur atau ditundukkan oleh partai. Jadi seperti itu. Jadi konsekuensi awal kalau kita mengatakan kita memiliki persamaan hak dan kewajiban, maka yang pertama adalah pengakuan kita semua punya hak dan kewajiban yang sama, lalu adanya perlindungan. Jadi kalau kita sudah memberikan hak, kalau negara sudah mengakui hak warga negaranya, hak beragama, hak menjalankan agamanya, apalagi hak beribadah, hak pendidikan, maka negara melindungi tokoh agama, melindungi tempat beribadah dalam agama, jangan hanya mengakui saja. Setelah itu apalagi dijamin, ketika negara sudah mengakui, sudah melindungi, maka dijamin pelaksanaan hak tersebut dengan baik, dengan lancar, dan tidak diintimidasi oleh pihak yang lain. Maka dari sisi inilah persamaan hak dan kewajiban itu berjalan dengan lancar. Terakhir perlu diketahui bahwa penyerapan hak dan kewajiban di Indonesia ini itu berbeda dengan hak dan kewajiban di negara lain. Di mana berbedanya? Karena persamaan hak dan kewajiban di Indonesia itu bersandar kepada Pancasila. Dan Pancasila ini tidak berlaku di negara lain. Artinya
ada perbedaan tertentu persamaan hak dan kewajiban di Indonesia ini dengan negara lain. Kenapa begitu? Contohnya adalah hak atau deklarasi human right atau hak yang diatur oleh PBB. Itu sedikit banyak punya perbedaan dengan hak yang diatur oleh Indonesia, karena Indonesia adalah pengaturan Pancasilanya itu memiliki unsur-unsur yang banyak norma. Di sana ada termaktub norma agama, norma adat gitu ya, norma sosial dan lain sebagainya itu. Jadi unsur-unsur ini tidak termaktub dalam rumusan PBB, karena PBB biasanya mengatur orientasi terkait dengan materialistik atau duniawi, sedangkan HAM yang diakui oleh Pancasila adalah HAM yang memiliki konteks terkait dengan agama, dan agama tentu saja membahas, apalagi Islam, membahas tentang hak dan kewajiban, serta mengatur juga tentang sifat-sifat yang berbeda daripada itu, seperti contohnya duniawi dan akhirat. Ini kepercayaan. Maka hak yang diakui di negara Indonesia ini tentang kepercayaan itu berbeda dengan apa yang dilakukan oleh PBB, seperti contohnya seperti itu. Nah, jadi serta Indonesia juga mengakui adanya moralitas Islam, ya, adab, adil dan beradab, permusyawaratan, permukafatan, mufakat, ya, percaya kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, jadi intinya adalah hak dan kewajiban dalam konteks Indonesia ini tidak seutuhnya sama dengan hak dan kewajiban yang ada di negara lain. Nah, baik, jadi ini yang saya terangkan terkait dengan konseptual persamaan hak dan kewajiban yang berlaku di Indonesia. Baik, saya kira demikianlah kuliah kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.